Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Halimatus Sa'diyah, NIM U2019-1149. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori semiotika Charles Sanders Peirce. Siapakah Tuan Peirce ini? Beliau ialah seorang filosof berkebangsaan Amerika Serikat. Beliau lahir pada tahun 1839. Beliau juga merupakan pakar semiotik. Jika Ferdinand Saussure itu melihat semiotik atau tanda sebagai gejala bahasa, maka Peirce ini melihatnya sebagai gejala logika dan filsafat. Gitu. Jadi beda ya. Kenapa saya sambungkan dengan Saussure? Karena memang Ferdinand Saussure itu pakar pertama dari teori semiotika. Saussure menyebutkan tanda sebagai istilah semiologi, sedangkan Peirce menyebutnya sebagai semiotika. Menurut Peirce, kata semiotika merupakan sinonim atau dari kata logika. Logika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia itu bernalar. Di sisi lain, penalaran dilakukan melalui tanda-tanda. Ya kan, kalau ada tanda baru kita bisa menalar sesuatu, kan seperti itu. Tanda-tanda ini memungkinkan manusia untuk berpikir, berhubungan dengan orang lain, dan memberikan makna apa yang ditampilkan oleh tanda tersebut. Jika Saussure memiliki dua konsep, yaitu signifier dan signified, maka Tuan Peirce memiliki tiga konsep, yaitu representamen, object, dan juga interpreter. Representamen ialah sig atau tanda. Objek yaitu sesuatu yang diwakili oleh tanda. Sedangkan interpreter yaitu makna dari tanda itu sendiri. Dari beberapa konsep yang dimiliki oleh Peirce memiliki klarifikasi masing-masing. Yang pertama yaitu representamen atau ground. Dia mempunyai 3 poin, yaitu yang pertama quasi-sign, yang kedua sin-sign, dan juga yang terakhir legi-sign. Lalu objek memiliki 3 poin juga. Yang pertama yaitu icon, yang kedua index, yang ketiga simbol. Kemudian yang terakhir interpreter juga memiliki 3 poin, yaitu rem, kemudian design, yang terakhir yaitu argument. Mari kita bahas yang pertama, yaitu dari representamen. Di sini ada 3 poin, yakni quasi-sign, sin-sign, dan juga legi-sign. Yang pertama quasi-sign. Quasi-sign ini tanda yang berdasarkan pada sifat. Misalnya contohnya, warna hitam digunakan pada saat berkabung atau pada saat berkabung itu sedih, wafat dia, kewafatan. Kemudian warna merah pada lampu lalu lintas digunakan untuk dengan makna berhenti, seperti itu. Kemudian ada sin sign, yang berarti tanda yang berdasarkan pada realita atau fakta. Contohnya, orang yang sedang sakit sariawan menunjukkan bahwa dia sedang panas dalam. Kemudian peristiwa bencana banjir yang menunjukkan bahwa adanya hujan lebat, kemudian tanggul air yang jebol. Gitu. Bisa juga mengartikan bahwa banjir disebabkan oleh tersumbatnya selokan yang mengakibatkan meluapnya air. Kemudian yang terakhir ada legi-sign, yang berarti tanda yang berdasarkan pada aturan atau norma. Contohnya, zebra cross menunjukkan tempat untuk menyeberang, ya, untuk hati-hati. Jadi itu khusus untuk menyeberang saja, zebra cross. Kemudian ada kursi yang menunjukkan sebagai tempat duduk. Nggak mungkin kan kursi digunakan untuk berdiri gitu ya, seperti itu. Selanjutnya yaitu objek.
objek memiliki tiga poin, yakni icon, indeks, kemudian simbol. Apa itu icon? Icon ialah tanda atau acuan yang didasarkan pada kemiripan, jadi mirip atau hampir-hampir sama lah. Seperti contohnya lukisan yang sama dengan pemandangan aslinya, kemudian foto yang sama dengan orangnya, kemudian peta yang sama dengan wilayah aslinya. Kemudian yang kedua yaitu indeks. Indeks ialah tanda dan acuan yang didasarkan pada kedekatan eksistensialnya. Biasanya tanda ini indeks ini bisa disebut juga sebab akibat, gitu ya. Jadi contohnya mendung, tanda akan turun hujan. Lalu menguap, tanda mengantuk, seperti itu. Kemudian yang terakhir yaitu simbol. Simbol ini tanda dan acuan yang didasarkan pada kesepakatan. Ya, kesepakatan. Misalnya bendera negara berwarna merah putih, itu berdasarkan kesepakatan. Kemudian simbol-simbol lalu lintas, itu ya, itu masuk simbol. Ini sudah ada sebuah gambar yang menunjukkan perbedaan antara icon, indeks, dan juga simbol. Yang pertama yaitu icon. Di situ tanda dikatakan di mana di sana tanda itu antara signifier dan signified itu memiliki kemiripan. Misalnya di situ ada tandanya lonceng suara, berarti menandakan keramaian, atau dering ya, mirip. Terus di bawahnya ada gambarnya cowok sama cewek ya. Kenapa kita bisa langsung bicara di sana cowok atau cewek? Karena di sana menggambarkan bahwa yang samping itu sebagai cowok, kemudian yang sebelahnya karena dia semi-semi memakai rok maka disebut sebagai cewek atau wanita, seperti itu. Karena kemiripan dari kebiasaan cowok dan cewek, seperti itu. Kemudian indeks yang dimana tandanya itu disebabkan oleh sebab akibat. Kita lihat saja di sana ada gambar sepatu, ya, sepatu cowok dan sepatu cewek. Kenapa kita bisa bilang itu sepatu cowok dan sepatu cewek? Karena bunyi yang disebabkan oleh sepatu itu juga berbeda. Misalnya sepatu yang tidak ada haknya itu kan punya cowok ya. Nah bunyinya itu kan bluk 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 gitu kan. Sedangkan sepatu yang haknya tinggi atau sepatu cewek itu pasti bunyinya beda. Misalnya bunyinya plok 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 gitu misalnya. Kemudian simbol. Simbol di sini tanda ya antara signified dan signifier itu berdasarkan kesepakatan. Misalnya di simbol di situ ada simbol wanita dan juga pria. Apakah itu nyambung sama tanda dari sosok wanita dan sosok pria? Enggak ya, itu enggak nyambung. Tapi kenapa kok di sana disebut sebagai simbol sebagai cowok sama cewek atau pria sama wanita? Karena itu sudah kesepakatan bersama. Lalu poin terakhir ialah interpretation. Interpretation juga memiliki 3 poin, yakni rem, kemudian design, kemudian argumen. Apa itu rem? Rem ialah makna yang berupa kemungkinan atau sesuatu yang terjadi atau juga bisa tidak terjadi, seperti itu. Jadi kemungkinan saja. Contohnya, orang yang matanya merah bisa jadi karena menangis, tapi juga bisa jadi karena baru bangun tidur. Bisa juga karena matanya sakit, atau bisa juga kita katakan orang yang matanya merah itu sedang marah, bisa juga, atau kelilipan, bisa juga ya. Jadi itu masih berupa kemungkinan, tidak pasti. Kemudian yang kedua itu design, yakni makna yang berupa kebenaran atau fakta. Contohnya,
gambar atau tulisan yang ada di jalan-jalan biasanya, atau rambu-rambu yang ada di jalan. Ada tulisannya hati-hati rawan kecelakaan. Nah, tulisan yang ada di gambar itu menunjukkan bahwa memang daerah itu rawan terjadi kecelakaan. Maka diadakanlah tulisan itu agar pengendara berhati-hati dalam berkendara, seperti itu. Jadi berdasarkan fakta atau kebenaran yang ada. Kemudian argumen, ialah makna yang berlaku umum, seperti pendapat, seperti itu ya. Tanda yang menunjukkan adanya alasan dibalik suatu tanda itu sendiri. Contohnya, argumen atau tulisan ya, biasanya di spanduk-spanduk itu ada dilarang merokok gitu ya, yang ada biasanya di SPBU karena menimbulkan ledakan misalnya kayak gitu ya, atau dilarang merokok di area tertentu misalnya seperti itu, karena polusi ya, biasanya di area kereta api itu tidak boleh merokok, terus di mall tidak boleh merokok karena AC, seperti itu. Jadi berdasarkan argumen-argumen yang ada. Penjelasan dari saya tentang teori semiotika Peirce, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.